Pernahkah kamu mendengar tentang seseorang yang harus menyembunyikan jati dirinya demi melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Inilah kisah seorang pria muda Korea bernama Ji-hoon. Di usia 28 tahun, ia adalah pewaris tunggal dari salah satu perusahaan tambang terbesar di Asia. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ia bukan hanya pewaris. Ia adalah CEO muda yang memilih diam dan merendah. Namun kali ini, Ji-hoon ingin turun ke lapangan. Ia ingin melihat seperti apa sebenarnya kerja para pegawainya. Maka, dengan mengenakan seragam tambang musuh, helm keselamatan, dan ID palsu sebagai karyawan magang, Ji-hoon turun ke lokasi tambang di pedalaman. Dan di sanalah ia bertemu Seo-yeon, wanita cantik, usia 30, awal, pintar, tegas, dan menjabat sebagai manajer lapangan di unit utama tambang tersebut. Sayangnya, Seo-yeon terkenal galak, tegas, ya, tapi juga sering meremehkan bawahan. Dan ketika melihat Ji-hoon yang baru datang dengan pakaian kusam dan wajah yang tampak anak mami, ia langsung mengernyit. "Hei, kamu, jangan cuma berdiri, ini tambang, bukan catwalk." Begitulah sambutan pertamanya pada Ji-hoon. Ji-hoon hanya tersenyum kecil, tak menjawab. Ia tahu, ia sedang memainkan peran. Hari demi hari, Seo-yeon terus memberinya tugas berat, menyapu area berlumpur, membersihkan alat berat, bahkan dipanggil dengan sebutan anak baru lelet. Namun Ji-hoon tidak marah. Ia belajar, ia memperhatikan, dan ia mencatat banyak kekacauan di sistem tambang mereka. Sampai suatu hari terjadi insiden, salah satu kren nyaris ambruk karena kesalahan perhitungan beban. Seo-yeon panik, semua tim engineering kebingungan. Dan saat itu, anak magang bernama Ji-hoon maju ke depan dengan suara tenang. Ia menjelaskan solusi teknik yang membuat semua insinyur terdiam. Seo-yeon hanya bisa melongo. "Kamu, dari mana kamu belajar semua itu?" tanya Seo-yeon. Tapi Ji-hoon tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan pergi. Besoknya, Seo-yeon dipanggil ke ruang konferensi utama. Di sana, ia terkejut. Semua jajaran direksi hadir dan masuklah Ji-hoon. Kini dengan setelan jas hitam elegan, wajah bersih, rambut rapi, dan aura kepemimpinan yang membuat semua berdiri menyambutnya. Seo-yeon menatap dengan wajah pucat. "Perkenalkan," ujar salah satu direktur. "Inilah CEO kita, Tuan Ji-hoon Kim." Seo-yeon membeku. Dunia seperti berhenti sejenak. Setelah rapat selesai, Ji-hoon mendekatinya. Ia tidak marah, tidak membalas hinaan-hinaan dulu. "Terima kasih, So-yeon-si. Tanpa kamu, aku tidak akan melihat seberapa rumit lapangan ini." Seo-yeon menunduk dalam, matanya mulai basah. Saya minta maaf Tuan Ji-hoon. Saya benar-benar tidak tahu." Ji-hoon tersenyum. "Tak perlu meminta maaf. Kadang kita baru mengenal seseorang setelah melihatnya dalam kesederhanaan." Beberapa minggu berlalu. Seo-yeon tetap bekerja, tapi ada perubahan. Ia lebih ramah, lebih adil, dan lebih menghargai semua staf. Ji-hoon, ia sering datang, bukan sebagai chou, tapi sebagai teman. Dan pada suatu senja yang tenang di tepi tambang, mereka berdiri bersama, memandangi langit jingga, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling memahami setelah semua yang mereka lewati. Karena kadang cinta dan pelajaran hidup datang dari sosok yang tidak kita sangka.